Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Febrianti akan menjelaskan mengenai materi Islam dan gender. Definisi Islam dan gender menurut beberapa ahli. Yang pertama, kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris yang secara harfiah artinya gender berarti jenis kelamin. Yang kedua, Helen Tierney, gender adalah suatu konsep kultur yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Mansur Fakih, gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Selanjutnya yaitu menurut Nasaruddin Umar bahwa gender adalah konsep kultur yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku, dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial. Kesimpulan pengertian gender menurut para beberapa ahli, gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat lingkungan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Dan penjelasan gender menurut definisi secara umum, gender dimaknai dengan perbedaan yang bersifat sosial budaya yang merupakan nilai yang mengacu pada sistem hubungan sosial yang membedakan fungsi serta peran perempuan dan laki-laki dikarenakan perbedaan biologis atau kodrat yang oleh masyarakat kemudian dibakukan menjadi budaya dan seakan tidak lagi bisa ditawarkan. Dan berikutnya ada kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan pertahanan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Dampak perbedaan gender. Ketidaksetaraan peran dalam keluarga. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan keluarga, terjadinya KDRT dikarenakan masakan istri yang tidak enak atau tidak sesuai dengan keinginan suami. Yang kedua, suami yang egois karena merasa yang mencari uang sehingga istri diperlakukan sesuka hati suami. Terus yang ketiga, istri tidak berkembang dalam arti hanya di dapur, dalam rumah tangga, tanpa memiliki pengetahuan dan dunia luar. Ketidaksetaraan dalam bidang pekerjaan. Suami marah-marah di rumah karena istri tidak bisa memenuhi kebutuhan di rumah, karena suami pengangguran dan mengandalkan wanita yang bekerja tidak menentu. Istri lembur, dimarahi suami sedangkan jika kerja tidak penuh uang yang dihasilkan tidak mencukupi untuk. Dan selanjutnya ada kesetaraan dalam bidang pendidikan. Contohnya, wanita tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan keinginannya. Misalnya, di desa yang pelosok, wanita cukup lulus SMP dan hanya menunggu pinangan dari laki-laki. Terus yang kedua, wanita dianggap remeh oleh pria karena seorang pria merasa lebih tinggi pendidikannya sehingga semena-mena terhadap wanita. Selanjutnya ada gender dalam perspektif Islam. Islam tidak membedakan antara hak dan kewajiban yang ada pada anatomi manusia. Hak dan kewajiban itu selalu sama di mata Islam bagi kedua anatomi yang berbeda tersebut. Islam mengedepankan konsep keadilan bagi siapapun dan untuk siapapun tanpa melihat jenis kelamin mereka. Islam adalah agama yang telah membebaskan belenggu tirani pemudakan, persamaan hak, dan tidak pernah mengedepankan dan menonjolkan salah satu komunitas anatomi saja. Islam
hadir sebagai agama yang menyebarkan kasih sayang bagi siapa saja. Allah menciptakan bentuk fisik dan tabiat wanita berbeda dengan pria. Kaum pria diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik fisik maupun mental, atas kaum wanita, sehingga pantas kaum pria sebagai pemimpin dari kaum wanita. Dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kodratnya masing-masing. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai materi Islam dan gender. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.